Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat panjang umur yang sepatutnya kita selaku hambanya selalu mensyukuri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Agama Islam sangat menghargai tanah yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika orang yang memiliki tanah luas ataupun tanah yang luas namun tidak sanggup mengurusi atau memanfaatkan tanahnya dengan tanaman yang bermanfaat, ia harus menyerahkan tanah baik dengan cara mengibahkannya atau menyewakan kepada orang yang lebih membutuhkan ataupun orang yang lebih memiliki waktu untuk mengurusi tanah tersebut. Seseorang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa tanah misalnya harus berusaha untuk memanfaatkan agar dapat menghasilkan sesuatu untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, ia dapat dikategorikan sebagai orang yang kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang tersirat di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, maka akan kutambah. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu, jika kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rezeki tanah, maka kita harus memanfaatkan untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas soal air. Bahwasannya air ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Begitu pula dalam menggarap tanaman, karena dengan air yang teratur sangat berpengaruh terhadap hasil tanaman yang kita tanam. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki kelebihan air tersebut, alangkah baiknya air tersebut diberikan kepada orang lain. Perbuatan seperti ini tentu saja sangat terpuji karena telah memberikan kemudahan kepada orang lain, sekaligus lebih mempererat persaudaraan di antara kita sesama umat manusia. Keadaan seperti ini banyak terjadi di masyarakat. Padahal menurut sebagian ulama fikih, air bukan milik siapapun meskipun berada pada tanahnya, dan Rasulullah SAW melarang untuk menjualnya. Dalam menyikapi larangan Rasulullah SAW ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menyikapi larangan dari Rasulullah SAW. Ada yang berpendapat bahwa larangan menjual air lebih tersebut bukanlah haram, tetapi hanya larangan tanjih atau larangan untuk membersihkan. Ada yang berpendapat bahwa larangan tersebut haram hukumnya. Ini kalau kelebihan air tersebut diperuntukkan untuk menumbuhkan rumput bagi binatang ternak di lapangan. Padahal rumput sendiri hukumnya mubah. Jadi menurut mereka dapat dianalogikan bahwa orang yang menjual kelebihan air sama dengan menjual lapangan tersebut yang dimubahkan bagi siapa aja. Lalu selanjutnya kita akan membahas penanaman pohon. Karena penanaman pohon ini merupakan langkah terpuji. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim pun yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang lainnya, melainkan tercatat untuknya sebagai sedekah. Hadis Bukhari, Kitab Pertanian, bab keutamaan menanam dan makanan dari tanaman tersebut.
Hadis di atas mengandung anjuran agar semua manusia, khususnya umat Islam, menanam tanaman yang berguna, baik bagi manusia maupun binatang. Apabila tanaman tersebut telah berbuah dan dimakan oleh manusia ataupun binatang, maka dia akan mendapat pahala sedekah dari setiap buah yang dimakan, sekalipun buah itu dicuri. Saya analogikan seperti banyak di antara kita yang menanam pohon seperti menanam pohon mangga ataupun pohon yang lainnya. Nah, itu semata-mata kita untuk sedekah, walaupun hasil dari tanaman yang kita tanam ini dicuri oleh orang lain. Itu merupakan salah satu bentuk sedekah kita kepada orang lain. Islam melarang umatnya melantarkan tanah garapan dan harus memberikan kelebihan air agar tanah orang lain pun dapat dipelihara. Anjuran agar semua manusia, khususnya umat Islam, menanam tanaman yang berguna baik bagi manusia ataupun binatang. Apabila tanaman tersebut telah berbuah dan dimakan oleh manusia ataupun binatang, maka ia akan mendapat pahala sedekah dari setiap buah yang dimakan, sekalipun buah itu dicuri, seperti tadi yang saya sampaikan di atas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terdapat kesalahan, itu datangnya dari kebodohan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.